Gara-gara pacar, aku hampir aja kehilangan sahabatku. Coba lihat sini. Lipstik kayak beginian doang mah. Karena sahabatku gak suka sama pacarku. Sini biar aku lihat. Lagi mana sih kamu fotonya? Iya, udah gak apa-apa Vi, gak apa-apa, kita foto lagi aja. Gak apa-apa gimana deh, cahayanya udah hilang, udah gak sebagus tadi. Risa, menikahlah denganku. Terima, aku mau. Terima. Iya, salah nyari. Pestanya kayak anak-anak banget ya. Gak masalah, aku suka kok. Dia bener-bener langsung nutup teleponnya. Bener-bener deh, terakhir kali aku ketemu ibunya kayak gitu, ternyata nurun ke dia. Tuh, aku juga udah tahu dia tuh anak mama. Udahlah, mending selesain aja. Siapa lagi deh itu? Mau ngapain kamu? Sayang, tadi aku masuk lift, jadi sinyalnya putus. Risa, sayang. Mamaku juga udah setuju kok sama maharnya. Mama, dasar kamu tuh anak mama ya? Sudah, biar aku yang nyelesain masalahnya sama dia. Risa, tapi kamu harus berpikir dengan hati-hati ya, sampai buta. Vivi, udah jangan nangis. Aku terharu, kamu cantik banget. Padahal kan gak ada yang lebih cantik daripada aku. Grup apa ini? Kalian juga ngerasa gak sih kalau suaminya Risa itu kayaknya gak pantas dibuat Risa? Jangan ngomong gitu ya, tapi di depannya Risa. Ya, mungkin ini terlihat murahan, tapi aku paling suka warna ini. Dia bener-bener tahu selera aku. Wah, aku juga tahu, nggak masalah sedikit-sedikit aku udah ngelatih suaminya Risa kok. Terus gimana? Iya, maaf ya kalau malam-malam, tapi pokoknya pastikan besok Risa dandan ya. Balon sama yang lainnya udah ada kan? Iya, jangan khawatir, udah ada kok. Ternyata selama ini di belakangku Vivi sangat mendukungku. Bahkan dia memarahi orang yang menjelekkan suamiku. Aku hampir aja salah paham sama dia. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Halo kak, foto dulu yuk sama sahabatnya. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Aku kira lama-kelamaan aku akan kehilangan dia. Ternyata enggak. Kamu bahagia ya? Aku bahagia karena ada kalian. Halo guys, coba lihat, aku ada di rumah baruku sekarang. Tapi ini beneran gak ada mas, saya udah dibawa masuk teman saya ternyata mas. Kori, kamu ngapain pakai baju aku? Risa, aku kan mau mulai live tapi aku gak punya baju yang bagus. Kamu kan bajunya banyak, jadi pinjemin aja ya. Ya udah. Dadah, selamat datang. Kori, kamu kok ajak cowok sih ke dalam rumah? Kenapa emangnya? Dia pacarku. Nanti kapan-kapan kita makan bareng yuk. Kamu Risa ya? Aku dengar ceritamu dari Kori. Baju itu sangat cocok untukmu. Cantik. Kalian jangan lama-lama ya di sini. Sayang, dia kan sahabatku. Kamu jangan kepincut ya sama dia. Kamu gak akan tahan kalau hidup sama dia. Dan kamu ngerasa aku lebih cantik kan daripada dia? Kori, kamu ngelihat coklat yang aku taruh nggak? Ini lagi aku makan. Kenapa? Udah habis sekarang. Ya itu kan oleh-oleh dari bibiku. Itu coklatnya udah lama banget loh. Udah berbulan-bulan. Apa? Aduh, perutku. Aduh, ini gara-gara coklatmu nih. Kok gara-gara aku? Kan kamu yang makan. Risa, kayaknya kamu harus bayarin aku buat berobat deh ini. Loh, kok? Kan gara-gara kamu aku jadi kayak gini. Kalau coklatnya udah kamu buang kan gak akan aku makan. Oke. Udah ya. Bibiku mau datang besok. Kamu rapiin kamar kamu ya. Jangan sampai berantakan, gak enak kalau dilihatnya. Oh iya, besok ulang tahun pacarku. Kamu bisa bantuin aku minta cuti gak ke bos? Oke. Risa. Pacarnya Kori orang kaya ya. Dia update status banyak banget nih.
Ini rumahku. Siapa kamu? Anda orang bersih-bersih ya? Anda simpan barang di luar aja. Bersih-bersih. Aduh, ganggu aja. Udah, sana. Kamu. Siapa kalian? Ini rumahku. Siapa kamu? Anda orang bersih-bersih ya? Anda simpan barang di luar aja. Bersih-bersih. Aduh, ganggu aja. Udah, sana. Kamu. Risa, biar aku tangani dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Risa tuh baik kok. Risa, kamu tuh nggak tahu ya cara ngetuk pintu, sama kayak bibimu. Kan udah aku larang kamu bawa pacarmu ke sini. Kenapa masih dibawa? Aku kan lagi ngerayain ulang tahunnya pacarku. Ya kamu nggak akan ngerti karena kamu nggak punya pacar kan. Lagian kan aku udah bilang sebelumnya. Cory, kamu tuh bisa gak sih berpikir yang benar? Tindakan kamu tuh salah. Hanya karena aku salah bukan berarti kamu benar kan? Kamu nih so-suci banget. Lalu, kamu main-main ya sama barang-barangku? Oh itu, paketnya aku kan cuma mau meriksa aja. Itu baik atau enggak? Emangnya salah ya? Cory, kamu tuh bener-bener gak tahu malu ya? Risa, udah, langsung suruh dia pindah aja. Oke, tenang aja. Aku bakalan pergi dari sini. Dikiranya aku bakal takut apa? Minggir. Mama papa bakalan suka banget sama rumah aku yang ini. Paman, Bibi, selamat datang ya. Ini adalah rumahku. Nanti kita berdua akan tinggal di sini. Iya, gak usah khawatir. Yang penting kalian tuh nikah dulu. Iya, nanti kalau bisa rumahnya dibeliin lagi sama kami. Kenapa ini nggak bisa dibuka? Ya karena itu kan bukan rumahmu. Loh, suara siapa itu? Kamu kok licik banget sih? Keluarga pacarku udah di sini nih. Cory, keluarga pacarmu bukan urusanku. Dan kamu juga bukan urusanku lagi. Sekarang kamu pergi deh, gak akan aku biarin masuk. Kalau kamu gak pergi juga, aku telepon polisi. Dan bilang kalau kamu nerobos masuk ke rumahku. Ternyata kamu seorang pembohong ya? Kamu membohongi anak kami. Bikin malu aja. Hei, tunggu. Ini bener rumahku. Yes. Wow. Yes. Tiba-tiba, aku nemu kaca pembesar yang bisa melihat kebohongan. Kak, ini apa? Oh, ini hadiahku buat Risa. Romantis banget. Padahal beban banget nih beli-beli kayak begini. Risa, kenapa? Aku sampai kaget banget nih. Aduh, bikin kaget setengah mati. Kamu ngeliatin apa, Risa? Aneh. Biar aku kasih tahu ya. Mantannya pacarmu itu balik loh. Mantannya Revi. Iya, setauku mereka pacaran lumayan lama loh. Setelah aku lihat, kalian berdua agak mirip sih. Hai, mirip apanya sih? Hei, udah bercanda. Apakah itu hanya halusinasiku? Tapi kayaknya kemarin jelas. Sayang, kamu kenapa? Sayang. Mengenai kondisi yang Anda bilang, halusinasi itu disebabkan oleh kelelahan. Istirahat yang baik ya. Hanya kelelahan, semuanya ilusi. Secara teori iya. Vivi, gimana? Kau udah baikan? Iya, udah mendingan. Kamu sendirian? Kakakmu mana? Kakak bilang lagi ada reunian, jadi nggak bakal sempet kesini. Ayo, makan dulu yuk. Oh, ini hadiahku buat Risa. Padahal beban banget nih beli-beli kayak begini. Iya, setauku mereka pacaran lumayan lama loh. Kak, kamu kenapa? Semuanya benar. Kak, kamu beneran mau putus dari kakakku? Jangan khawatir, aku gak akan melupakanmu kok walaupun aku putus dari kakakmu. Benar ya? Ya udah, aku berangkat dulu ya. Aku bakalan kangen banget sama kakak. Oke. Dah, Risa di mana? udah berangkat. Kan udah aku bilang tahan dia. Udahlah, aku ngerasa juga kalian gak cocok. Kamu kok
Aku nggak suka kalau kamu pacaran sama Karisa. Aku akan menghancurkan hubungan kalian. Sebenarnya semua itu adalah sandiwara yang aku buat. Aku dengar mantannya kakakmu udah balik lagi loh ke sini. Iya kah? Jangan kasih tahu Karisa ya. Mengenai kondisi yang Anda bilang, halusinasi itu disebabkan oleh kelelahan. Istirahat yang baik ya. Dek, aku ada rapat ujian. Kamu jagain Risa dulu ya. Karisa, aku bakalan kangen sama kamu. Aku berhasil menghancurkan hubungan kalian. Penasaran deh Risa jadi orang tua gimana? Aku juga penasaran kamu kalau jadi mama gimana? Ayo yuk, mobilnya udah datang. Risa tadi totalnya berapa, dibagi aja ya? 500 dibagi. Nggak usah, biar aku aja yang traktir. Tapi nggak usah kali ya. Kita Udah, nggak apa-apa, udah nggak usah sungkan-sungkan. Biar aku aja. Wah, Risa, suamimu sangat baik hati. Kalau gitu kita duluan ya. Sayang, kenapa kamu yang bayar semua? Udah tinggal dibagi aja sih. Mereka kan teman-teman kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa, biar aku traktir aja. Tapi itu kan udah. Udah, biarin aja. Hitung sedekah. Risa, kamu apa kabar? Iya nih, makasih banyak ya kemarin takdirannya. Ya, sama-sama. Sayang, kamu lihat laptopku nggak? Laptop. Ini lihat di sini. Sayang, laptopnya aku jual aja ya. Kamu nggak apa-apa kan? Kenapa dijual? Itu karena kita kan beli laptop ini bareng-bareng. Tapi aku nggak bisa pakai ini buat main game. Jadi kayak nggak adil aja gitu. Kamu kalau nonton sinetron kan bisa di HP. Tapi kan kita beli ini barengan. Iya, tapi sekarang kan kamu udah nggak kerja. Jadi ya hitung-hitung gantiin lah. Enggak, ini aku pakai banget sama aku. Udah, kamu pakai HP aja bisa kan? Nanti kalau aku punya suami, kita keluar barengan aja ya. Soalnya suami kamu hebat. Tuh kan, makanya kita traktir aja biar bisa dapat omongan gini nih. Iya. Karena mereka udah muji aku, biar aku traktir lagi deh. Nggak usah, mereka sibuk kok. Tuh, mereka udah setuju. Oh, mereka nanya tuh di mana? Di luar aja kali ya? Udah makanan rumah aja. Lagian udah kebanyakan keluar, capek ah. Iya juga sih. Boleh deh. Ya, aman. Sayang, kalau gitu aku belanja bahan makanan dulu ya. Oke. Kalau gitu aku sambil dandan aja ya, biar nanti pas datang udah selesai. Kamu tuh emang nggak bisa ngerjain yang lain apa? Kamu dandannya tuh lama loh. Iya, makanya aku dandan sekarang. Biar pas mereka datang aku udah selesai. Itu dia. Udahlah, biarin aja. Udah datang ya? Ini dia. Ya ampun, repot-repot bawa-bawaan segala. Emang Risa nggak ngasih tahu ya kalau nggak usah bawa apa-apa? Enggak lah, masa kita datang ke rumah orang nggak bawa apa-apa. Oh iya Risa, kamu beli itu di mana? Cantik banget Oh, ya. itu aku dapet di. Itu aku beliin saat aku perjalanan dinas waktu itu. Yaudah, kalian masuk ngobrol-ngobrol dulu, biar aku yang masak ya. Kalian nggak boleh ada yang bantu loh ya. Risa, sandal itu kan yang waktu itu kita beli di mall. Ya, gitu deh. Nah, makanya. Ayo, udah siap. Ayo, mumpung masih hangat nih. Wah, kelihatannya enak banget ya. Ayo kita makan. Gimana? Enak kok. Oh iya, nanti infoin aja ya Karisa kalian beli bahan-bahannya berapa biar digantiin sama dia. Karena kan nggak mungkin aku minta kalian beliin bahan-bahan kan. Apalagi ini bahannya berkualitas semua. Iya, boleh. Pakai uangku. Nanti aku gantiin kalau uang laptopnya udah ada. Laptop yang waktu itu kita beli diskon itu ya. Wah, bukannya itu baru. Kok mereka tahu tentang hal itu sih? Ternyata kayak begitu aja kamu ceritain ya ke mereka. Beneran nggak tahu malu deh. Mau kemana? Loh, hey. Mau makan enak. Tanpa kamu. Dasar cowok nggak modal. Ini dia 500 juta. Rai suamiku. Aku seorang profesional. Kerjaanku mengidentifikasi cinta sejati. Sepertinya ini akan menjadi pekerjaan yang mudah. Terlalu banyak. Tapi aku cukup mengenal suamiku. Aku sudah menikah dengannya 10 tahun. Dia orangnya cukup setia kok. Perasaan padaku nggak akan berubah. Wow, cinta yang luar biasa. Kalau gitu akan aku lakukan. Tunggu, apa rencanamu? Hal-hal sepele. Aku hanya perlu berada di sisinya. Makasih. Buat semua kesengajaan itu menjadi sebuah kebetulan. Ini dia. Maaf. Pinjam tanpa perlu meminjam. Biarkan dia yang mengambil umpannya. Permisi, mau pinjam payungku? Maaf, aku sedang meeting. Oh iya. Selalu menjadi misterius. Pak, mau check in? Pak Adi? Biar aku antar. Apa kamu gak Kebetulan. akan melepas cincin kawinmu? Ini aku hanya belum melepasnya. Istriku udah lama pergi. Ini dia, kunci aksesku. Laki-laki mana yang tahan dengan godaan seperti ini? Biarkan dia mengira dia berhasil.
benar-benar sudah menunggu. Sayang, 500 juta. Kalau dia percaya suaminya akan setia, kenapa dites? Karena sebenarnya dia ragu. Atau itu semua hanya alasan. Karena sebenarnya dia punya rencana lain. Kita bercerai aja. Aku nggak bisa dikhianati seperti ini. Hai sayang, akhirnya pernikahanku akan selesai. Gak hanya bercerai, aku akan mendapatkan setengah dari hartanya. akhirnya aku bisa bebas mencintaimu. Tentu saja, aku udah gak sabar. Ternyata itu hanya alasan. Uang masuk 500 juta. Ini ada transferan lagi. Aku yakin istriku berselingkuh. Tolong buktikan dan akan aku bayar 500 juta. Jadi suaminya juga udah curiga. Ya benar. Ujung-ujungnya aku yang untung. Aku kan juga dicoba memperingatkannya dari awal. Mereka nggak percaya. Jadi ya, aku nikmati saja uangnya itu semua. Ayo. Cepat, tanda tangani surat perceraian ini. Sebenarnya kenapa kamu melakukan ini? Aku udah muak ya dengan wanita duplikat sepertimu. Cepat sana pergi. Tuan Jacob udah gak mau ngeliat Anda lagi. Kenapa hal ini terjadi padaku? Padahal selama ini aku tulus padamu. Bisa! Ya ampun, tolong. Aduh, berisik banget sih. Kenapa aku jadi cowok? Aduh, hah? Aku jadi... Berisik banget sih. Kenapa kamu masih di sini lagian? Ma, kenapa nampar aku? Ngapain kamu manggil mama? Awas saja ya kamu. Aku kira mulai hari ini aku nggak akan melihat wajahmu lagi. Ternyata masih ada aja ya kamu di sini. Ini loh, tanda tangan di suratnya dan pergi. Ih, Ma, apaan sih? Kok aku jadi apa-apaan sih kamu itu? Bikin aku Mah. Udah, jangan marah. Ini serahkan aja padaku. Tetap saja, itu kan wajahku. Aku nggak mau wajahku sampai terluka. Lagi gampar. Sisa, kamu habis ngapain sih? Perhatiin dulu ya duduknya masa kayak begitu. Sekarang kamu adalah seorang wanita. Jiwa kita tertukar. apa? Hey, no ya, no. Jangan lihat. Apa sih? Aku juga nggak tertarik sama kamu. Tapi kamu harus rahasiain ini. Kenapa aku harus nurutin kamu? Dari dulu aku mau tahu sih seberapa enaknya jadi kamu. Semuanya diturutin, tinggal nyuruh-nyuruh dan marah-marah. Tunggu dulu. Kalau kamu masih merahasiakan ini sampai kita kembali, aku akan kabulkan satu permintaan. Aku pikirin dulu ya permintaannya apa. Tapi aku peringatkan gak mudah jadi aku. Jadi kuat-kuatin mental dan fisikmu ya. Aduh, aku gak terbiasa banget ya pakai baju kayak gini. Kamu itu ya, beli baju sebagus ini juga karena uang kami. Mama, apa sih? Kamu bener-bener mau memanfaatkanku ya? Kan baju sebegini aja kamu manfaatin. Nyonya, dia gak ngebersihin meja nih. Hei, itu kan kerjaan berani kamu, hah? Dia cuma menuruti perintahku dan perintah Jacob. Sana kamu sikatin kamar mandi aja. Aku nyikatin kamar mandi. Itu kan udah tugasmu. Aku belum resmi bercerai. Kenapa juga aku harus ngerjain tugasmu? Terus gunanya kamu di sini apa? Kenapa jadi ngelunjak banget sih ini orang? Selama ini juga kamu nurut-nurut aja kan? Aku Jangan biarin dia santai-santai ya. Kasih kerjaanmu kalau perlu. Lakukan saja dia sebagai pembantu. Dan kita lihat aja seberapa lama dia bertahan. Baik, Pak. Setelah nikah bersamaku 3 tahun, dia cuma punya uang segini. Nenek datang. Kamu hati-hati ya, jangan sampai nenek tahu tentang hal ini. Nak Jacob, nenek pernah berjanji padamu. Setelah kamu menikah dengan Risa selama 3 tahun, kamu akan menerima semua saham nenek. Ternyata Jacob mau menerimaku karena saham ini dijanjikan nenek. Nek, aku akan memberikan semua saham ini pada istriku saja. Aku akan memanfaatkan tubuh ini dan aku akan mengambil semua yang menjadi hakku. Kamu mau apa lagi? Udah puas belum? Nah, Risa, barang-barang ini dibeli oleh Jacob untukmu. Iya, Nek. Akhir-akhir ini Risa bekerja terlalu keras. Jacob, kamu terlalu baik. Ini, cobain deh. Aku beliin kamu shawl. Gak perlu, ini udah terlalu banyak. Gak usah berikan padaku. Hei, nenek kan ngawasi. Ya nggak masalah lah, istriku kalau mau habisin banyak uangku. Aku udah nanya teman-temanku buat referensi shawl terbaik. Dan ini adalah yang mereka rekomendasikan padaku. Cantik. Sangat cocok padamu. Ini namanya bukan buang-buang uang, karena ini bukan uangku.
Ah iya, rasanya lembut sekali. Ya kan, benar kan? Aku tahu kamu pasti suka. Tenang aja, aku udah beliin kamu 2 lagi kok. Kalau kamu mau yang lain, kamu tinggal bilang aku aja. Telepon aku kalau perlu, kalau misalnya aku lagi di kantor. Oh iya, aku juga membeli solusi mobil mewah dan 30 rumah, semuanya atas namamu. Aku kaya. Ya ampun, aku sangat bangga pada cucuku. Dia bisa mencintai istrinya dengan tulus. Kalian wakilkan aku ya nanti. Apa-apaan ini? Kita mau pergi makan malam. Masa bajunya cuma kayak begini? Kurang bagus ah. Aku cuma punya ini. Selama ini, aku nggak pernah membelikannya baju ya. Ya ampun, Jacob. Risa, kamu jadi terlihat memprihatinkan. Jacob ya yang dandanin kamu. Aku? Risa, sini biar aku bantuin kamu ya. Hah, aku benar-benar meremehkanmu. Apa yang kamu perbuat sampai Kak Jacob bisa berubah pikiran seperti ini? Tapi jangan kaget ya, kalau aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanku? Maksudmu apa? Orang kamu sepertimu itu nggak akan mengerti. Diberikan perhiasan bagus juga kamu nggak akan paham. Jadi semua perhiasan yang Jacob berikan padamu ada padaku. Kenapa semuanya ada padamu? Apa kaget? Kamu minta dibeliin lagi sama Jacob. Sepertinya pelajaran yang aku berikan terakhir kali belum bikin kapok ya? Cory, apa yang kamu lakukan terakhir kali? Kenapa? Ada apa ini? Aku mau nyentuh rambutnya Risa tapi dia mau dorong aku. Nggak ada, aku nggak didorong dia. Kamu berani ya bikin alasan ya? Kak Jacob, aku sangat kesakitan. Aku nggak nyangka hatimu begitu buruk. Sudah aku bilang kan aku nggak dorong dia. Cepat, kamu minta maaf padanya. Kenapa harus aku yang minta maaf? Aku nggak mendorong. Aku bilang bukan aku yang ngedorong dia. Kamu? Buktinya udah sejelas ini masih membantah, masih ngeles. Aku... Dan juga, kamu gak perlu menemaniku ke acara makan malam. Kamu bikin aku malu. Bisanya cuma bikin malu. Setelah jiwa kami tertukar, aku mulai mengerti posisinya. Jacob, ini makanan yang... Risa, bagaimana cara memperbaiki ini semua? Aku udah milih proyek ini untuk Anda. Kamu kira kamu bisa masuk seenaknya? Pak, ini panas banget deh. Bu Salma, silakan pakai topi dulu. Istri Anda cukup perhatian. Kalau kayak gini kan nggak takut panas-panasan lagi. Ayo Bu, kita istirahat dulu di situ. Risa, harusnya kamu lebih persiapan lagi. Iya, aku paham. Serahkan padaku. Hei, Risa, aku nggak tahu nih kenapa. Ya kenapa, tinggal bilang aja. Aku nggak tahu, tapi itu ada keluar... Tunggu. Nih, aku belum ngajarin lagi kan cara pakainya. Yuhu, bersabar ya. Aku masih pengen jadi Judas. Sedikit lagi aja. Aduh, ternyata kram nggak enak ini ya. Jacob, nih, minum dulu. Pasti perutmu lagi sakit kan? Tuh kan, mereka jadi dekat lagi. Ini semua nggak bisa aku biarkan. Pak Jacob, saya telah melaksanakan apa yang Anda perintahkan. Warisan dan dana hibah sudah di atas namakan Nona Risa ya sepenuhnya. Yang memerintahkan ini aku. Iya, Pak Jacob. Ternyata Jacob juga baik padaku. Anda benar-benar mau menceraikan istri Anda. Sebenarnya saya ngerasa Anda beneran cinta sama dia. Pak Jacob. Awas! Hei, kamu kenapa? Pak Jacob! Risa! Jiwa kita sudah kembali lagi. Cory, apa yang mau kamu lakukan? Siapa suruh kamu mengambil priaku? Pokoknya, aku mau kamu berakhir di sini. Jangan menyakitinya! Risa,
Ini ke 100 kalinya ya. Kamu cari perhatian dengan cara seperti ini agar tidak bercerai. Cepatlah, tanda tangan. Hah? Aku? Kamu tahu benar apa yang kamu lakukan. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Di dalam hatimu juga kamu tahu kan, kita ini sudah berakhir. Jacob, kamu ada di sini? Jacob, Risa. Aku Risa. Jadi Jacob ingin bercerai dari Risa. Lalu siapa wanita ini? Kayaknya dia adalah wanita yang dicintai sama Jacob ya. Tapi jangan-jangan wanita itu juga dijebak. Lalu di sini siapa yang memanfaatkan siapa? Aku heran. Kasihan sekali mereka ini. Lisa, kamu kosong apa yang kamu bicarakan? Jacob, nggak ada yang bicara barusan? Bro, usahain sendiri ya. Tapi tadi aku mendengar suara. Apaan ya? Risa, kamu makan dulu yuk. Pasti cewek ini pura-pura baik untuk menyakitiku. Tahu banget deh tipe-tipe cewek kayak begini. Pasti dia akan memanfaatkanku untuk mendapatkan perhatian Jacob. Ups. Suara itu benar-benar suara hatinya. Jacob, Risa beneran nggak sengaja, jangan salahkan dia. Ya iyalah, orang bukan salahku. Kamunya aja yang aneh. Oke, ya sudah. Kamu beresin aja dulu. Sekarang kita lihat aja dulu surat cerainya. Aku bakal dapat harta seberapa? Lumayan sih, tapi kira-kira aku bisa dapat lebih banyak nggak ya? Tapi segini juga nggak masalah sih. Oke, kita cerai aja. Tapi aku ingin yang kontrak ini 100 miliar kan? Aku beneran bisa mendengar suara hatinya. Sepertinya harus kutunda. Nggak jadi. Tunda perceraiannya. Hei, tunggu dulu. Emang gak ada pembicaraan lebih lanjut? Hei, jangan pergi. Kamu kemana? Risa, lihat aja ya kamu. Wah, tampaknya nyonya rumah ini sangat berkuasa ya. Beraninya kamu datang ke sini? Masih nggak tahu malu ya? Aku kira kamu tidak akan berani lagi. Aku hanya memiliki menantu perempuan yaitu Cory. Hei, anak Anda duluan yang membatalkan perceraiannya. Benarkah? Untuk apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Dia ini nggak pantas tinggal di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusan kalian. Wah, bener-bener. Siapa juga yang punya mertua kayak dia? Padahal aku juga udah gak mau mempertahankan sama sekali kok. Ingatanku juga udah sedikit kembali. Kalau dulu aku merawat Jacob yang sakit parah, padahal itu semua gara-gara Cory. Kamu beraninya ngomong seperti itu? Hah? Saya ngomong apa? Masih gak mau ngaku ya kamu? Jelas-jelas. Mama. Mah, ini agak rumit. Tapi aku kasih tahu nanti ya. Risa, maksudnya Bibi nggak seperti itu kok. Kamu nggak marah kan? Aduh, cewek ini pasti pura-pura kesakitan lagi. Lihat aja. Risa, aku nggak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu membenciku sih? Hei, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Lihat aja tuh, ada CCTV. Ya ampun, nak Cory. Apakah sakit? Paman, aku baik-baik saja. Kamu ya? Kenapa kamu ada di sini lagi? Yang pantas untuk berada di sini adalah Cory. Security. Jangan mengusirnya. Sahabatku, kayaknya suka deh sama pacarku. Cory, ada yang ngirimin kamu pesan tuh? Ah, benarkah? Coba sini. Iya, lagi jatuh cinta ya? Aku juga nggak yakin sih. Masa sih nggak yakin? Ya udah, pokoknya kamu kenalin aku ya nanti. Pesanan nomor 23. Aku ambil pesanannya dulu ya. Profile picture-nya bukannya itu pacarku. Meskipun aku nggak mau mencurigainya, tapi tetap saja aku nggak bisa tenang. Dan aku baru tahu kalau Cory menyembunyikan semua statusnya dariku. Aku jatuh cinta pada seseorang yang nggak seharusnya aku miliki. Apakah aku harus menahan diri? Tapi aku merasa dia benar-benar mencintaiku. Tapi rasa cemburu ini menyakitkan, karena pacarku tuh hampir sempurna. Untuk minumnya pesan air hangat ya kak. Itu aja, makasih. Dia mengingat hampir semua kesukaan dan kebiasaanku. Ini dia pesanannya. Terima kasih. Oke, ini foto dulu. Ya ampun, Jacob, kamu sampai ngerti ya? Tentu saja, ini kan kebiasaan pacarku. Sini, biar aku fotoin. Cory, ayo kita foto bareng. Nah, bagus. Tahan dulu ya, bentar ya. Dan dia mengingat semua keinginanku. Gimana? Kamu udah lapar? Habis ini kita makan seblak? Iya. Lebih itu, nih, buat kamu. Bukannya itu kalau yang selama ini Risa mau ya? Iya, aku ngeliat keranjangnya. Jadi aku check outin deh. Oh ya ampun Jacob, makasih banyak. Dan saat dia keluar kota untuk dinas pun. Halo? Sayang, kamu di mana? Aku lagi jalan-jalan sama Cory. Coba lihat depan. Tanpa kenal lelah, dia selalu membahagiakanku. Kok kamu bisa tahu aku di sini? Bukannya kamu belum boleh pulang ya? Gak mungkin lah aku gak balik untuk merayakan ulang tahun pacarku. Kalau gitu aku balik dulu ya. Makasih ya udah nemenin Risa selama ini. Nanti aku traktir deh. Ampun, nggak perlu susah-susah. Kita kan teman baik. Bye. Bye.
Jacob, ayo kita ketemu. Ada yang mau aku katakan. Aku gak tahu gimana cara aku menghadapi ini. Keputusan apa yang akan diambil? Sayang, aku keluar dulu ya bentar. Mau ngapain? Ada dokumen yang harus aku kirim. Kamu mau menemuinya kan? Gak bisa. Aku gak bisa larut dalam pikiran ini. Aku balik. Sayang, kamu lapar nggak? Aku bawain cemilan nih. Aku tahu kamu pasti belum tidur. Kamu udah ngirim dokumennya? Iya, sudah. Tadi udah di-review juga. Nih. Oh, Oh iya, sayang. Aku ada mau ngomong sesuatu. Sahabatmu nyariin aku. Aku tahu ini salah, tapi aku suka banget sama kamu. Orang sesempurna kamu harus aku perjuangin. Hatiku bener-bener panas setiap ngeliat kamu sama Risa. Aku nggak mau. Aku mau kamu yang jadi pacarku. Ya, please ya Jacob. Cory, aku bukan pacar yang sempurna. Aku hanya mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk Risa. Harusnya kamu ikut seneng kalau Risa bahagia. Jangan sakiti pacarku. Kamu gak marah kan? Aku udah ngebatasin hubunganku kok sama dia. Sayang, aku OTW ya. Itu kan bosku. Ternyata selama ini aku pacaran online sama bosku. Sayang, maaf ya aku gak bisa datang. Tiba-tiba halaman depan rumahku mau ditanamin sawit. Aku harus demo. Tiba-tiba sawit. Nah, mungkin dia hanya malu mau melihat kok. Sayang, terus kapan kita bisa ketemu? Kayaknya nggak dalam waktu dekat deh. Aku harus lembur. Kamu akhir-akhir ini sering banget lembur. Bosmu bener-bener parah. Itu kan kamu. Risa, kamu gak sadar apa ketawamu tuh jelek? Iya pak, aku nggak akan ketawa. Kamu udah selesaiin kerjaan kamu belum? Kalau ketawa, aku gak bayar kamu buat senang-senang di sini ya. Kamu harus kerja yang baik dan gak usah kebanyakan ngobrol sama aku. Lah, kan dia ngajakin aku ngobrol. Dan kamu harusnya bersyukur punya bos kayak aku. Udah cepat lanjutkan. Aku kesel deh. Nyari uang susah banget. Yo, kamu nggak tahu aja. Kemarin aku belanja agak mahal dikit diprotes. Memang sial ya ketemu bosnya kayak begitu. Padahal aku cuma hidup sekali. Neng, dia ada di belakang. Tapi yang namanya hidup itu harus disyukuri. Jadi aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Oh, ya iyalah. Bibi juga. Pak, mereka pasti lagi ngomongin bapak di belakang. Sayang, kayaknya gajiku bakal dipotong deh bulan ini. Kamu kalau jadi bos jangan jahat-jahat ya. Jangan suka motong gaji bawahan. Bosmu kayaknya menyebalkan. Semoga kepalanya nyangkut. Iya kan? Aku juga berharap kepalanya yang pokoknya nanti kamu harus jadi atasan yang ikhlas. Tentu saja. Semuanya, karena kalian sudah bekerja keras, aku ada hadiah. Wow, ini kantas bermerek baru. Kenapa tiba-tiba Pak Jacob murah hati ya? Lagi kesabut deh. Ayo semuanya berkumpul dan foto dulu ya. Sayang, coba lihat deh, aku habis beliin semua pegawaiku hadiah. Aku bisa jadi atasan yang bijak kan? Wah iya, kamu atasan yang bijak. Oke, udah, sini kembalikan kadonya. Sama kalian, nggak ada yang kerjanya benar ya dari pagi. Terutama kamu. Kalau kamu mau, kamu harus kerja yang benar. Sayang, aku ada pilihan kado khusus loh buat kamu. Dia benar-benar budak cinta. Ingat aja yang akan aku manfaatkan. Oh iya sayang, langsung kirim aja ya ke alamatku. Bukannya ini alamat di gedung ini? Iya pasti penasaran. Sayang, gimana kalau weekend ini kita ketemuan aja di depan ke rumahku ya? Ya, demi hadiahmu, aku akan datang. Aku akan mengaku aja. Tuh kan, bukannya bener-bener kerja, kau malah kasih gini buat nyonya akan datang akhir pekan ini. Terus aku jadi lembur lagi. Bibi, Salma, kado kita balik. Yeay. Walah, kita dapat beneran. Itu beneran ya? Semoga bos bakalan baik terus ya kayak begini. Ya udah, kalau gitu kita kerja lagi. Gimana kalau aku video call dia dulu? Risa, ada telepon ini. Halo? Bibi? Pacar onlineku selama ini Bibi. Wah, yang benar saja. Halo? Kok gelap sih? Dan itu juga hadiah dariku kan?
Alah. Risa, ini tadi HP-mu ketinggalan. Oh iya. Aku mau pulang, tapi masih belum boleh. Terus gimana ya cara aku membatalkan pertemuannya? Sayang, kamu umur berapa? Sayang? Antara karir dan cinta, mana yang kamu pilih? Bu Risa, klien udah datang, sudah saya persilakan masuk ya. Ya. Aduh, kenapa nggak mau nyala ya? Ya udahlah, aku juga udah lumayan hafal sama materinya. Hai, Direktur Risa. Kembali ke saat aku 25 tahun. Aku punya mantan. Dan dia adalah orang yang aku tinggalkan saat aku memilih karirku. Kamu apa kabar sekarang? Awal cerita kita seperti hanya kebanyakan pasangan jarak jauh setelah lulus. Aku hari ini kesel, tapi akhirnya udah bisa pulang. Kamu kemana sih? Aku udah ngirimin kamu banyak pesan, tapi kamu gak balas. Lihat ke belakang. Aku balik. Kamu di sini? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Hei, kenapa malah nangis? Saat itu aku mengerti kalau dia memilihku. Dia merelakan masa depannya. Akhirnya dia memilih untuk satu kantor denganku. Berikut ya Pak, proposal yang Anda minta. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, Hei gimana? oke. Kami mengerjakan proyek berdua. Dan waktu-waktu itu adalah hal yang manis. Sampai hari itu. Sayang, gimana? Udah gak apa-apa, kan bisa cari kerjaan lain. Kamu kan skillnya juga banyak, aku bisa bantuin cari kok. Aku udah capek usaha ini nih. Kayaknya kerjaanku yang sebelumnya lebih cocok sama aku. Emang perusahaannya beda banget ya, bukannya perusahaan itu sama aja. Mungkin kamu masih belum bisa buat ada. Tapi aku ngerasanya gak cocok. Terus, kamu tinggalin aku sendirian lagi. Aku maunya kamu di sini. Kalau ini semua lingkungan yang aman buat kamu. Tapi nggak buat aku. Bahkan semua orang bilang kan, aku masuk ke sini karena kamu. Aku nggak bisa harus ngegantungin semua nasibku karena kamu. Kamu juga ngerasa terbebani kan? Sama aku? Kalau gitu, lebih baik kita putus aja. Baiklah. Aku setuju. Dan disitulah semuanya berakhir. Padahal jalan kita udah baik. Tapi sepertinya takdir gak berpihak pada kami berdua. Biar aku tunjukkan. Kehilanganmu sangat membuatku sakit. Jadi kalau ada kesempatan kedua, akan aku manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa menulis kisah kita lagi di saat kita udah lebih dewasa. Aku tahu pacarku akan mengusahakan semua yang kuinginkan. Untuk itu, aku akan memanfaatkannya. Sayang, selamat ulang tahun. Ini hadiahmu. Wah, makasih banyak sayang. Sedikit rasa manis akan membuatnya seperti ini. Tipikal keserakahan seorang pria. Sayang. Nih, aku juga beli ini buat kamu. Ini bukannya limited edition. Harganya kan mahal banget, sayang. Aku beli karena aku rasa kamu pasti suka. Tas beginian doang. Kayak ini bakal cocok banget nih sama aku. Makasih ya, sayang. Aku angkat telepon dulu ya. Risa, kamu masih belum putusin pacarmu? Ntar dulu deh, keadaan masih terlalu aman. Iya, jangan khawatir, Ma. Aku tahu kok. Nah iya, makanya cepatlah kamu menikah. Aduh, lagi-lagi ngebahas tentang hal itu. Nggak bisa dibiarkan. Halo, berikan dua orangmu ya. Yo. Coba kita lihat ada siapa di sini. Risa, ayahmu kan udah bangkrut, jadi kamu harus membayarkan utangnya. Tetapi, kenapa Anda menagihku? Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Kalau gitu, pakai cara lain aja buat bayar utang. Kamu apa? Kamu nih ngalangin aja. Hei, berhenti! Hei, aku telepon polisi deh. Udahlah itu. Sayang, kita putus aja ya.
aku nggak mau nyeret kamu. Aku tahu aku gak cukup buat kamu. Dan keluargamu juga gak setuju sama aku. Tapi ini semua tabunganku. Kamu pakailah ini untuk membayar hutangnya. Iya, merelakan tabungannya untukku. Mah, kapan ada waktu? Bos, cewek ini agak susah ditaklukkan ya. Kamu butuh waktu yang lama. Tahu nih, udah sampai begini juga. Salah target kali, bos. Mungkin bos juga udah jatuh cinta sama dia. Wah! Ini adalah balasan karena kamu telah memukulku. Dan kamu salah beli tas. Dia sebenarnya nggak suka tas itu. Liatin apa? Cepat kerja. Weh, ayo, usah gimana tuh? Sayang, gimana kalau kita ketemu orang tuaku hari Rabu? Kamu bisa kan? Bisa sayang, apa aja demi kamu. Oke. Selesai. Ini Risa ya, cantik banget. Iya, makasih banyak ya, Kak. Oh iya, kelopak matamu operasi di mana? Hasilnya nyata banget deh. Ah, ini asli kok, Kak. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu gak mau ngasih tahu. Aku juga nggak membutuhkannya. Tapi pacarnya Kak Jacob emang cantik banget ya. Kok kamu nggak pernah ngasih tahu sih Kak? Aku permisi, ini hidangannya. Kak Jacob, bukannya kamu suka makanan pedas ya? Kenapa kamu beli itu sekarang? Risa nggak bisa makan pedes. Ya ampun Kak Jacob, kamu perhatian banget deh. Kalau aku jadi pacarmu, aku pasti bisa deh makan pedas bareng kamu. Ya ampun Kak, jangan salah paham ya. Aku sama Kak Jacob kan emang udah familiar gitu loh. Udah sedekat itu, jadi nggak masalah sih kalau cuma kayak beginian doang. Kalian nikmati aja dulu makannya, aku bayar ya. Apa benar ya? Semua laki-laki itu susah banget ngertiin perempuan. Kak Risa, aku tunjukin lipstick baruku deh. Kamu? Ada apa ini? Kak Jacob, jangan salahkan Kak Risa ya. Ini memang karena salahku aja. Aku enggak. Dia tadi mendorongku, tapi mungkin karena aku emang Sayang, menyebalkan. aku enggak. Jadi ya sudah, jangan salahkan Kak Risa. Sayang. Kak Jacob. Ayo, berdiri. Nah, kalau gitu kan beneran nggak acting. Kelihatan deh Kak hasilnya. Jacob. Dari tadi aku perhatiin kamu menindas pacarku terus ya. Oh iya, kelopak matamu operasi di mana? Hasilnya nyata banget deh. Lalu kemudian kamu menabur perselisihan lagi, Tapi pacarnya Kak Jacob emang cantik banget ya. Kok kamu gak pernah ngasih tahu sih Kak? membuatku seakan-akan gak bangga akan pacarku. Enggak, Kak Jacob, aku... Lalu setelah hidangan disajikan, Kak Jacob, bukannya kamu suka makanan pedas ya? Kenapa kamu beli itu sekarang? padahal sudah jelas aku yang gak mau makan pedas. Ya ampun Kak Jacob, kamu perhatian banget deh. Kalau aku jadi pacarmu, aku pasti bisa deh makan pedas bareng kamu. Tapi kamu malah mengatakan bahwa sebenarnya pacarku gak berhak untuk jadi pacarku. Lalu saat aku selesai membayar, ada apa ini? Kak Jacob, jangan salahkan Kak Risa ya. Ini memang karena salahku aja. Dia tadi mendorongku, tapi mungkin karena aku emang menyebalkan. Kamu dengan sengaja menjebak pacarku untuk menguntungkan dirimu sendiri. Tapi Kak Jacob, ini hanya salah pahammu saja. Ini cuma kesimpulanmu aja kan, lipstikku emang rusak. Kalau kamu gak ngasih tahu aku mungkin gak akan ngeh juga tuh. Tapi di tanganmu mengungkapkan bukti kalau kamu yang merusak jempolmu sendiri. Biar ku tunjukkan. Kali ini Risa baru yang merusaknya. Jadi kamu udah paham kan? Ayo sayang, aku beliin lagi yang baru.